Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi Geografi kelas 12. Kita akan membahas materi wilayah pewilayahan. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang tata ruang dan penataan ruang. Anak-anak bisa lihat gambar di tayangan ini. Sebuah kota, ini kawasan Jakarta, terlihat keteraturan dari hasil pembangunan yang ada, gedung-gedung, kemudian ruas jalan, ini terlihat teratur. Apa mungkin pembangunan yang semacam itu tanpa adanya suatu perencanaan tata ruang? Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana tata ruang dan penataan ruang, kemudian nanti kaitannya dengan pembangunan wilayah. Nah, kita bahas satu persatu. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dijelaskan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem prasarana sarana yang berfungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Penataan ruang merupakan proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya, dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik. Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Perencanaan tata ruang atau spatial planning adalah suatu proses penentuan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Asas dan tujuan penataan ruang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan. Maksudnya, diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Maksudnya di sini pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Keselarasan, keselarasan, dan keseimbangan. Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan. 3. Keberlanjutan. Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 5. Keterbukaan. Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 6. Kebersamaan dan kemitraan. Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 7. Perlindungan dan kepentingan hukum. Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ke-8, kepastian hukum dan keadilan.
Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 9. Akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Klasifikasi penataan ruang. Di sini penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan pertama sistem, meliputi sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. 2. Fungsi utama kawasan, kawasan lindung dan kawasan budidaya. 3. Wilayah administrasi, penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. Kegiatan kawasan, penataan ruang kawasan perkotaan, penataan ruang kawasan pedesaan. Nilai strategis kawasan meliputi kawasan strategis nasional, provinsi, dan strategis kabupaten kota. Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jadi di sini penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota harus dilakukan secara berjenjang, hierarki, dan komplementer, saling melengkapi. Jadi di sini jangan sampai ada benturan kepentingan atau tumpang tindih dari kepentingan. Manfaat rencana tata ruang yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah dengan wilayah sekitarnya, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas. Apa hubungan pembangunan wilayah dengan penataan ruang? Pembangunan wilayah sebenarnya apa? Merupakan aplikasi dari rencana tata ruang wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan kegiatan-kegiatan wilayah sehingga tidak terjadi pemusatan yang mengakibatkan kesenjangan dan pemanfaatan ruang yang optimal. Tujuan dari pembangunan wilayah mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib, dan aman agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi disertai pemanfaatan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita.